Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Setianingsih, pengampu Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi unsur-unsur drama. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu mengenal dan mendalami unsur-unsur drama dalam bentuk tradisional maupun modern yang dipentaskan ataupun dalam bentuk naskah. Unsur-unsur drama terdiri dari 1 tema, 2 alur, 3 latar, 4 penokohan, 5 dialog, dan 6 amanat. Tahukah kalian bahwasanya komponen penting dalam persiapan pementasan drama adalah naskah? Ya, dengan adanya naskah drama, maka tema, alur cerita, latar cerita, adegan, dan juga dialog akan muncul serta tercipta. Menurut Waluyo, unsur-unsur naskah drama terdiri atas plot atau kerangka cerita, penokohan atau perwatakan, dialog atau percakapan, setting atau landasan atau tempat kejadian, tema atau nada dasar cerita, amanat atau pesan pengarang, petunjuk teknis, dan drama sebagai interpretasi kehidupan. Sedangkan menurut Fauzi, unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah naskah drama adalah tokoh, alur atau plot, dialog atau percakapan, setting proposisi atau logika dari plot, karakterisasi atau perwatakan, dan tema. Marilah kita bahas atau kita pelajari masing-masing unsur drama tersebut. Unsur yang pertama adalah tema. Tema sering juga disebut sebagai dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Yang kedua, alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Alur yang digunakan dalam membangun suatu karya sastra dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu alur maju atau progresif, alur mundur, dan alur campuran. Lalu, apa perbedaan ketiga alur tersebut? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama ada alur maju. Dikatakan sebagai alur maju jika rangkaian cerita disusun secara berurutan dari pengenalan, komplikasi atau kerumitan masalah, dan penyelesaian. Sedangkan dikatakan sebagai alur mundur jika rangkaian ceritanya disusun secara acak atau berurutan mulai dari penyelesaian, komplikasi, dan pengenalan. Sedangkan dikatakan sebagai alur campuran jika dalam penyusunan rangkaian ceritanya terdapat pengungkapan cerita pada masa lampau atau sering disebut flashback. Selanjutnya, unsur drama yang ketiga yaitu latar. Latar tersusun atas 3 unsur yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial budaya. Latar merupakan tempat merujuk pada pengertian tempat terjadinya peristiwa. Latar waktu dapat diartikan sebagai kapan berlangsungnya berbagai peristiwa yang dikisahkan. Dan latar sosial budaya berkaitan dengan suasana kehidupan sosial budaya masyarakat yang diangkat dalam cerita itu. Unsur yang keempat adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh atau perwatakan tokoh
dan karakteristik atau perawakan tokoh. Jadi dalam penokohan itu menyebutkan watak atau sifatnya dan juga karakteristik atau perawakan atau fisiknya. Selanjutnya, penokohan dapat disajikan secara langsung atau analitik dan tidak langsung secara dramatik. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama atau disebut dengan tokoh sentral dan tokoh pembantu. Adapun tokoh pembantu ini sangat mendukung karena memang ada kaitannya dengan tokoh utama. Kemudian yang kelima yaitu dialog. Menurut Waluyo, dialog adalah ciri khas dalam naskah drama. Dialog adalah percakapan yang terjadi antar pelaku drama. Dialog dalam drama mempunyai dua tujuan pertama, sebagai sarana pengembang cerita, dan yang kedua sebagai penjelasan karakter para tokoh. Selanjutnya, 3 komponen penting dalam dialog. Yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku lainnya. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua ada istilah wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan yang ketiga ada kramagung, yaitu petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Yang keenam atau unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau penonton drama. Pesan moral disampaikan secara tidak langsung melalui lakon naskah drama. Itulah mengapa drama disebut sandiwara, karena drama mengandung ajaran-ajaran moral yang disampaikan secara tidak terang-terangan atau rahasia. Dengan demikian, pembaca atau penonton drama sebenarnya tidak hanya dihibur, tetapi juga diajari. Demikian pemaparan tentang unsur-unsur drama. Untuk lebih memahami materi tersebut, di sini saya siapkan beberapa soal atau beberapa latihan dengan harapan apa yang sudah Anda simak tadi bisa Anda uji kembali. Jadi silahkan Anda baca. Di sini ada beberapa soal yang saya ambil atau saya buat berdasarkan apa yang sudah saya paparkan atau sudah saya jelaskan pada video unsur-unsur drama tersebut. Ini ada juga soal uraian dengan harapan Anda bisa mengukur kemampuan Anda dalam pemahaman sebuah video. Demikianlah video pembelajaran tentang unsur-unsur drama. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.